Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi ya kita. Nah, siang hari ini ya kakak mau cerita tentang kisahnya Nabi Yahya alaihi salam. Kisahnya siapa? Yaps, betul sekali, kisahnya Nabi Yahya alaihi salam. Jadi ya nih adik-adik, Yahya alaihi salam ini tumbuh di bawah asuhannya Nabi Zakaria dan ibunya yang soleha. Karena itulah Nabi Yahya sudah mengenal kitab Taurat sejak kecil atau sejak muda. Nabi Yahya ini terkenal dengan perangai yang sangat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal tersebut membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Yahya menjadi seorang nabi untuk berdakwah bersama ayahnya, yaitu Nabi Zakaria. Sementara itu, kaum Bani Israel yang berdiam di Palestina diserang oleh bangsa Romawi. Mereka berhasil dikalahkan dan sampai pada akhirnya mereka menjadi jajahan bangsa Romawi. Kemudian dibentuklah seorang raja, yaitu Herodes, yang menjadi raja pada saat itu. Raja Herodes merupakan raja yang sangat kejam dan sangat jahat. Pemerintahan Raja Herodes ini membuat kaum Bani Israel sangat menderita. Bahkan adik-adik, Raja Herodes ini berani membunuh para ulama yang menentang kerajaan atau menentang Raja Herodes. Sehingga pada saat itu mereka membentuk Tuhan-Tuhan sendiri untuk disembah. Hal tersebut membuat banyak yang mengaku bahwa ia adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar. Dakwah dan ajaran Nabi Yahya terdengar. Beberapa orang mulai mengikuti ajaran Nabi Yahya yang benar. Hal tersebut membuat Raja Herodes menjadi marah dan kaum Bani Israel membenci Nabi Yahya. Di sisi lain, Raja Herodes hendak menikahi putri tirinya, yaitu Herodiah. Akan tetapi hal tersebut dihalangi oleh Nabi Yahya, sehingga Nabi Yahya dibenci dan Raja Herodes sangat marah kepada Nabi Yahya. Bahkan putrinya, si Herodiah juga sangat marah adik-adik kepada Nabi Yahya. Sampai pada akhirnya, putri Herodiah mencoba untuk menggoda Nabi Yahya dengan pesonanya. Akan tetapi adik-adik, dengan kekuatan imannya Nabi Yahya tidak sama sekali tergoda dengan godaan pesonanya putri Herodiah. Pada suatu saat, Nabi Yahya tetap melakukan dakwahnya dan tidak takut terhadap segala ancaman Raja Herodes. Sehingga Raja Herodes dan putrinya membuat strategi untuk menangkap Nabi Yahya dan membunuhnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan antara kaum Bani Israel dan para penjajah. Penangkapan Nabi Yahya dilakukan secara besar-besaran dan Nabi Yahya dibawa ke kerajaan lalu dibunuh. Sedih sekali adik-adik. Iya, menyedihkan. Sampai pada akhirnya kematian Nabi Yahya ini terdengar sampai telinganya Nabi Zakaria selaku ayahnya. Nabi Zakaria merasa sangat sedih karena kehilangan putra satu-satunya. Akan tetapi kesedihan tersebut tidak membuat Nabi Zakaria berhenti untuk berdakwah. Nabi Zakaria tetap melanjutkan dakwahnya dan sampai pada akhirnya Nabi Zakaria pun terancam akan dibunuh oleh Raja Herodes dan para pengikutnya. Sampai pada akhirnya di tengah-tengah pengejaran untuk pembunuhan Nabi Zakaria ini bersembunyi di batang pohon yang besar adik-adik. Dan ternyata ada seorang iblis yang memberitahukan kepada kaum yang mengejar Nabi Zakaria ini, memberitahukan bahwa ternyata Nabi Zakaria bersembunyi di dalam batang pohon. Pada akhirnya batang pohon tersebut ditebang oleh kaum yang mengejar Nabi Zakaria. Akan tetapi keajaibannya, dalam batang pohon tersebut tidak ada Nabi Zakaria sama sekali. Sampai pada akhirnya Nabi Zakaria pun menghilang dan tidak pernah kembali. Adik-adik, perbuatan Raja Herodes dan para kaumnya yang melakukan pembunuhan kepada para nabi itu mendapatkan ancaman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, itu tadi sepenggal kisah dari Nabi Yahya alaihi salam yang hidup di tengah-tengah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Herodes yang sangat kejam dan
berlaku sewenang-wenang. Terima kasih, tetap semangat puasanya ya hari ini. Jangan lupa besok masih ada puasa dan masih ada kisah Nabi yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.